tua muda sudah lama didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Rama. Selamat pagi semuanya, 102 FM Radio Barong Singaraja Bali dari kawasan Pantai Indah 2. Kawasan Bakti Sragen Singaraja, saya hadir untuk Anda di pagi hari ini dalam acara khusus di hari Minggu, Bincang Pagi. Tentang Widyalaya, tentang sekolah Hindu, sekolah berbasis Hindu bersama Adi Widyalaya Saraswati Singaraja. Yang hadir kali ini adalah Bapak Made Olas Arsane. Oh, astawa ya, sorry. Terus salah. Bapak Made Olas Astawa, kemudian didampingi oleh Ibu Ninyoman Sri Ardeli dari Bintang Prestasi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Semoga apa yang kita sampaikan ke depan itu bisa memberikan pencerahan dan bisa bermanfaat buat kita semua.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan pada Anda semua, fans setia Radio Barong dimanapun saat ini sedang berada, 102 FM di hari Minggu seperti biasa kita di acara Widyalaya. Dan yang hadir seperti yang saya sampaikan tadi adalah Bapak Kepala Sekolah Adi Widyalaya Saraswati Singaraja Bali. Didampingi, ini beliau pendamping dari pengusaha Bintang. CP Bintang Prestasi di Jalan Seruni, Singaraja Bali. Beliau penyedia ATK dan segala macam keperluan pendidikan beliau sediakan ya. Itu kalau yang mau silahkan hubungi beliau di Seruni atau nanti minta ya Angsoka ya. Oh betul di Jalan Angsoka. Itu adalah Tiga Seruni nama perusahaannya ya. Ya, Tiga Seruni betul. baru di Pak bapaknya. Oke. Iya, Ibu Nyoman Sri Ardeli. Oke, Om Swastiastu kembali Pak Olas ya. Om Swastiastu. Jumpa lagi yang Iya. berapa sekarang? Yang Ketiga. ketiga. Yang ketiga kalinya kita di sini membahas tentang Widyalaya. Nah, sekarang gimana kabarnya Widyalaya Bapak? Di tahun ketiga sekarang berarti ya? Untuk adinya tahun kedua. Tahun kedua ya. Iya. Bagaimana? Apa yang bisa kita sampaikan pada masyarakat di Kalau kabarnya Pak, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada, ada para pamiarsa yang kami hormati. Perkembangan Adi Widyalaya di tahun pertama menjelang tahun kedua cukup memberikan sesuatu motivasi bagi kami pengelola. Dalam artian perkembangannya positif. Oke. Di mana di dalam pengelolaan pendidikan itu kami awal berjumlah siswa 6 orang, Iya. pelamarnya 15. Yang Jadi yang tetap 6 orang itu dikelola oleh 4 guru dengan kualifikasi pendidikannya S1 sesuai dengan bidang linearnya. Selama ajaran tahun 2004 kami telah diberkati oleh karya bersama guru dan siswa belajar termasuk orang tua. Siswa kami dapat prestasi juara 3 menulis tegak bersambung. Tulis tegak bersambung. Tegak bersambung. Oh, iya. Juara 2 tingkat provinsi olahraga door prize dan juga di Banyuwangi Pak, juara 2 juga. Banyuwangi. Wah, lintas laut ini loh. Iya. Kemarin ya. kemarin kami tampilkan, Iya. kami perkenalkan dengan orang tua. Kemudian sebagai salah satu evaluasi selama tahun ajaran, kami telah sepakat dengan guru-guru bekerjasama dengan pertama Adi Widyalaya, kami menyelenggarakan panggung gembira. Jadi di sana ada penampilan seperti seni tari Bali, tari condong. Condong, oh iya. Ya, ada condong. Kemudian dialog bahasa Inggris Pak. Kami tampilkan Memang sekolah kita itu dua bahasa. Enggak. Tapi kami coba suatu prestasi lah Pak. Oh, gitu. Dari gurunya. Terus ketiga, anak mampu memimpin Kramaning Sembah Pak. Iya. Dari Puji Trisanio sampai Kramaning Sembah terakhir dalam bentuk sampai terakhir itu Pak. Iya. Gitu. Kemudian perkembangan lebih jauh tengah-tengah hari menjelang tahun ajaran baru ini kami telah melakukan juga sosialisasi ke TK-TK negeri swasta di Kecamatan Buleleng khususnya di kota sejumlah 22 TK Pak. Buleleng satu kecamatan? Iya banyak Pak. Cadang itu banyak sampai jeneng dalam soalnya Iya. itu. Di kota 22 TK. Kemudian setiap sekolah kami juga menyebarkan brosur, masuk bannernya itu Pak. Nah di sisi lain kami juga menyambut baik Pak hasil rapat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng bersama Dewan Pendidikan bahwa sekarang ada aturan baru Pak. Dalam arti penerimaan siswa itu sudah ditentukan. Mudah-mudahan kami tidak salah menyampaikan untuk SD jumlah siswanya 28 paling banyak Satu rombel. Iya. Di SMP 32, SMA 38.
Kalau itu memang tegak lurus dengan hasil putus rapat dan sekolah-sekolah yang ingin menambah jumlah siswa yang mereka terima tentu tidak ada manfaatnya, Pak. Kenapa? Ya karena kalau mereka lebih mereka tidak dapat bantuan, Pak. Karena sudah aturan begitu. Artinya kalau lebih dari 28, bosnya hanya 28 aja. Ya gitu. hanya 28 saja. Kalau itu ya pakai pembatas mestinya diikuti. Iya, nah kalau itu tegak lurus, Pak ya. Nah, kemudian berdasarkan itu juga kami telah melakukan juga koordinasi secara formal dengan Dinas Pendidikan, Pak. Kami bersurat. Surat kami antara lain supaya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Dispora Buleleng itu melibatkan kami di dalam penerimaan siswa ini. Nah, dari permohonan kami ini dari pihak dinas memberikan satu respon yang sangat positif bagi kami, sampai dari petugas beliau meminta PDF daripada brosur kami. Itu akan ditindaklanjuti. Nah, sekarang kami cuma menunggu, Pak, sejauh mana realitas daripada upaya kami dan juga aturan yang telah disusun, dibuat dan diputuskan itu gitu. Semoga ya seperti yang kita harapkan positif, karena bagaimanapun sekolah itu kan walaupun sekolah berbeda-beda, Dinas Pendidikan kan terkait gitu. Iya. Iya. Dan sebelum lanjut Bapak, Widyalaya ini kan sebuah sekolah yang bernafaskan agama, napasnya ya. Tapi naungan utamanya ke Depag apa ke ini? Sebab saya pernah ketemu yang dulu ya sekolah Islam, ada kan MTS, ada yang SMP umum gitu. Nah ini di mana tempatnya sekolah ini? Begini, Pak ya. Iya. Yang saya tahu, mudah-mudahan saya tidak keliru juga menyampaikan. Sebelum ada keputusan PMA nomor 2 2024, Iya. dulu namanya pertama Pesraman. Iya, itu betul. Itu. Kemudian menurut PMA nomor 2 2024, Pesraman itu berubah menjadi Widyalaya. Juknis daripada pengertian Widyalaya itu adalah sekolah umum, Pak. Sekolah formal. Sekolah formal. Ya. Dalam arti siswa yang dididik itu boleh melamar kemana saja, Pak. Kemana saja. Nah, sekarang mereka yang tamat nanti itu seperti contoh, karena kami belum menamatkan di Adi Widyalaya, Pak. Tapi kami sudah menamatkan di Pratama Widyalaya. SKTB-nya itu dari pusat, Pak. Dengan kode DN SKTB dalam negeri. Tahun dibuat 25. Ada nomor provinsi itu dan nama lembaga. Jadi kodenya begini, Pak. DN strip provinsi 22 garing Kabupatennya 06. ya PWS Provinsi Saraswati garing tahun 2025 garing kode nomor urut siswa di sekolah. Dengan demikian bahwa legalitas daripada SKTB ini sangat sah dan tidak diragukan lagi, Pak. Dan Gitu. kan sama dengan Ya. sekolah lain, Ya. sekolah-sekolah di mana-mana. Nah, dari keabsahan ini tentu kita menjadi salah satu pemahaman bersama ke jenjang Widyalaya, dari jenjang yang dari Adi, Madya dan Utama Widyalaya itu pemerintah sudah jelas-jelas dari Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu memberikan bantuan pendidikan. Contohnya, Pak, seperti di Adi Widyalaya mereka dapat bantuan PIP atau KIP, Kartu Indonesia Pintar. Apabila mereka itu tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, bisa menunjukkan surat keterangan miskin. Kita bantu. Itu dapat diusulkan. Iya. Nah, Bentar dulu. Untuk PIP itu diusulkan oleh desa atau sekolah? sekolah, Pak. Oh, sekolah. Sekolah yang mengusulkan, nah itu dapat persiswa, Pak. Ya. Persiswa jadi sekolah. Makanya begitu ada penerimaan siswa, setelah sekolah telah merekap jumlah siswa berapa, kita melaporkan ke Kemenag Kabupaten, Pak. Dari Kemenag akan memberikan input atau menginventaris dari data itu, nanti akan meninjau kembali bantuan-bantuan itu nanti gitu.
Pak Man, kalau tadi kan sudah tentang keadaan sekarang ya, itu. Dan di tahun 2025, tahun ajaran 2025-2026 ya, masih namanya seperti itu ya. Betul. 2025-2026 ini. Itu apa kira-kira langkah-langkah Bapak untuk dapat mengembangkan ya Widyalaya ini itu? Ya, terima kasih Bapak. Sebenarnya langkah-langkah kami itu tidak muluk-muluk Pak, dalam material. Pertama, seperti tadi kami jelaskan, kami tentu secara internal kami memproses dalam bentuk brosur Pak. Brosur, kemudian ada balihonya, ada bandar sekolah-sekolah, dan kemudian kami juga kerjasama dengan beberapa kepala sekolah Pak, di sekolah negeri. Contohnya seperti yang di Singaraja Kota itu kan SD 1 Banjarjawo, SD 3 Banjarjawo. Dasar kami kerjasama itu karena kami menyimak hasil keputusan rapat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng bersama Dewan Pendidikan dengan jajarnya lagi itu. Jadi kami merasa termotivasi Pak. Dengan upaya itu kami seperti tadi Mbak bilang, kami berupaya maksimal Pak. Apa yang kami bisa lakukan selalu mengadakan satu koordinasi Pak. Baik dengan pihak Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan juga Pak. Kami lakukan itu. Dengan harapan kami tidak ada pemikiran untuk memaksakan masyarakat untuk masuk sekolah, tapi masyarakat hendaknya harus memahami. Sebab siswa yang kami rekrut di SD itu tidak ada beda dengan siswa yang ada di SD negeri Pak. Karena kami tidak mengut biaya apa-apa. Karena sudah dapat bantuan Pak. Kalau boleh kami informasikan, tahun ini kami tidak mengut sepeser pun, tidak mengut biaya apa-apa Pak. Termasuk pakaian? Termasuk pakaian tidak mengut. Bahkan kebetulan mohon izin, ini dari Ibu yang ada di sebelah kami ini, dari PT CP Bintang Prestasi. CP Bintang CP Bintang Prestasi. Ya. Sedikit Ibu, karena kami merasakan begitu ketulusan Ibu pada kami. Jadi pada waktu SD berdiri itu kami diberkati sepatu Pak, pakaian merah putih dari sana. Bahkan ada beberapa lagi ATK kami diberikan Pak. Nah, artinya kehadiran beliau sekarang ikut di dalam membesarkan Widyalaya lewat bidang beliau, kami tentu sangat berbesar hati dan berterima kasih Pak. Karena kalau kita berjalan sendiri kadang-kadang kan tidak bagus Pak, tapi kalau ada pendamping dan ada yang membantu, kita kan lebih menguatkan. Ibarat membuat baju itu yang buat kancing ini buat ini. Iya. Kalau semua kita bikin sendiri tidak mungkin Pak. Jadi skill-skill yang lain tidak berfungsi Pak. Makanya kami sangat berbahagia sekali kehadiran Ibu nanti. Apa yang lebih jauh nanti silakan, biar kami tidak mengurangi dan melebihi niat tulus beliau pada Adi Widyalaya dan atau termasuk Widyalaya Saraswati Pak. Nah, kemudian upaya yang lain kami juga lakukan Pak, di radio, maaf saja mohon izin Bapak, di Giri FN. Kami sudah lakukan pengumuman selama 2 bulan dengan atas izin Pak Ibu Direktur. Kami dibantu juga Pak, dibantu 1 hari 3 kali siaran Pak, pagi, siang, sore sudah kami lakukan. Dan sekarang sudah kami kemarin rekam pas kami panggung gembira, seperti sudah banyak bertanya Pak, dengan kami menampilkan beberapa anak-anak di dalam panggung gembira itu. Dan nanti kami tunggu aja kenyataannya. Upaya maksimal, Tuhan selalu akan menentukan hasil kami semuanya gitu. Oke, Bu Sri, saya tanya dikit ya. Apa motivasi Ibu kok nyelonongnya ke ini ke Widyalaya Saraswati? Kenapa enggak ke saya gitu? Ke mana juga? Ya, saya punya Widyalaya juga. Oh, iya. Ntar dulu. Oh, iya. Nggak boleh gitu ya. Motivasi saya begini ya Pak, awalnya tuh ketemu teman lama, terus dia bilang cerita, iya aku lagi sibuk gini-gini, ada apa gini, ini aku ada TK baru gini Bu, kasihan aku berat kali tugasnya, udah apa aja, udah saya handle lah, kamu udah diam aja, saya bilang begitu. Awalnya seperti itu. Ini di TK ini Pak ya. Kalau yang di SD kemarin karena ini ada SD baru berdiri, anak didiknya ya maaf kurang mampu lah gitu. Oke dah, saya kasih seragam, saya bilang begitu. Motivasi saya itu ya sebenarnya ya
gini ya, terketuk sama orang yang tidak mampu tapi berniat mau maju di bidang pendidikan gitu loh Pak. Luar biasa. Mulia sekali Bu. Semoga ya, Astungkare apa yang Pak. Ibu sampaikan berikan pada anak-anak itu akan bermanfaat Iya. dan pada Ibu itu mendapat anugerah yang lebih Iya, gitu ya. astungkare, Pak. Sehat terus Ibu. Iya, iya sehat semuanya Pak. Wah, ini saya merasa apa ya? Luar biasa kan tadi kaget saya tuh kok Pak dari Adi Widyalaya bahwa pengusaha. Ternyata itu ya, itu Iya. motivasinya. Iya. Berarti ada batasan deh Bu, mungkin jumlah yang dihadiahkan atau diberikan itu ada Batasan gitu. sih dalam artian gini ya Pak, batasan itu nominal ya. Iya. Karena saya juga pengusaha kecil, Iya, ya kita anggaplah bertumbuh bersama gitu. Dengan kita bertumbuh bersama, berbagi bersama, mungkin doa-doa mereka itu ikut membantu menumbuhkan usaha yang kecil saya ini. Semoga nanti kedepannya jadi besar seperti bintang, cahaya punya cahaya sendiri, biarpun nggak ada matahari, ada rembulan, tetap bersinar gitu Pak, dengan doa dan cinta kasih dari semua orang. Simpel kali tapi bermakna. Oke. Sebelum lanjut Ibu ya, kita dengarkan lagu dulu ya. Oke Pak. Sunar bulan galang rasa tansih denyunarin mana kantun kerasa petang sebab mana kepegatin tresna ibalisane sayangan sampun tali ngetekening janji mungkin tiang terdidik tanpa tresna ngiasen hidapi sekadi layang-layang tanpa tali keangkat angin
tresna ring dewek liyane pangsidhipun mawali tresna ring dewek liyane. Satu 102 FM Radio Barong Singaraja Bali masih bersama Anda di pagi menjelang siang hari ini dalam acara khusus di hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12 siang Widyalaya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, itu yang hadir di kita saat ini ada Pak Olas Astawa dari Adi Widyalaya Saraswati Singaraja didampingi oleh Ibu Nyoman Sri Ardeli dari CP Bintang Prestasi, pendukung utama dan penyedia alat-alat pendidikan di Kota Singaraja. Lanjut Pak Made ya. Pak Nyoman ya. Ini Pak Made ya. Tidak apa-apa, Pak Abung. Iya. Kalau tadi sudah kita Bapak sampaikan apa yang sudah diraih, apa yang dilaksanakan di Adi Widyalaya. Berikutnya kan stepnya, langkah Bapak ke depan itu dalam upaya menarik siswa, mendapatkan siswa gitu. Apa koordinasi dengan siapa selama ini? Kalau kemarin kan tadi sudah disampaikan dengan Bapak dari Dinas Pendidikan, oke, dari aturnya sudah. Yang sekarang yang actionnya Pak. Terima kasih Bapak. Action kami sebenarnya belum begitu banyak sih Pak. Tapi walaupun tidak banyak, tapi langkah kami pastikan Pak. Pertama, tata kelola dulu Pak. Tata kelola putra-putri Bapak Ibu yang menyekolahkan di Adi Widyalaya itu. Minimal kami akan menyerap input daripada output kami yang kami lakukan Pak. Seperti kemarin kalau boleh kami singgung, secara langsung orang tua otomatis menyatakan kami akan bantu Bapak untuk carikan siswa. Kami bangga, kami senang. Putra putri kami Bapak beginikan dengan walaupun Bapak ngelola siswa sedikit, tetapi kami lihat sudah nyata hasilnya gitu. Nah itu. Dan kedua, kami juga tidak kalah penting juga ketika ada rapat anggota komite Pak. Kami lebih tekankan dalam hal ini, mari kita bergandeng tangan bersama-sama. Sebab tidak ada keberhasilan itu sifatnya mandiri, tapi berhasil ada kebersamaan kita bersama. Baik Bapak selaku orang tua siswa di dalam nyekolahkan putra-putrinya. Yang ketiga, berikan kami masukan, input apa yang kami lakukan belum sesuai dengan harapan Bapak, apa yang kami harus lakukan atau sempurnakan sesuai dengan harapan Bapak. Kami akan bahas, kami akan analisis dengan guru-guru kami, sehingga kami bisa memperbaiki yang kurang yang ada, melanjutkan apa yang sudah ada lebih sempurna lagi gitu. Kalau di sisi lain tentu kami setiap saat Pak, kami akan istilah Bali itu memperkenalkan lah Pak sekolah kami Pak. Tidak ada hari tanpa perjuangan Pak. Melalui brosur, melalui cerita-cerita tentang keberadaan sekolah. Nah, sekarang sudah mulai berkembang Pak. Jadi masyarakat, saya baru tahu loh. Salah satu contoh kami beritahukan Pak. Ada orang tua siswa di SMP Negeri 6 menjemput putra-putrinya. Mampir sebentar di Saraswati, kebetulan panas. Ya, mampir. Kami langsung berikan brosur Pak. Pak ini apa nih? Oh ya, saya tidak tahu, tak kira tidak ada seperti ini gitu. Ya nanti Pak saya sebar luasan, saya sudah lewat ini gitu. Nah, kami tetap punya keyakinan dalam perjuangan itu. Jadi tidak pernah pesimis Pak. Tetap punya keyakinan. Tetapi keyakinan tetap kami dilandasi dan dibarengi dengan upaya-upaya maksimal bersama guru-guru, bersama yayasan juga Pak. Dan juga termasuk seperti apa yang Ibu Sri di samping kami itu juga tidak kalah pentingnya Pak. Jadi beliau juga ikut mendukung usaha-usaha kami, baik secara informal maupun non formalnya gitu Pak. Bapak kan maaf, saya seperti menggurui ya. Oh enggak apa-apa, sharing Pak.
kalau dalam penyebaran informasi nggak bisa masuk sekolah itu masuk ke pertemuan RT itu tingkat desa untuk menyampaikan itu, karena sekolah widyalaya ini walaupun sudah beberapa tahun ketiga menjadi widyalaya tahun ketiga sekarang Iya, tahun kedua itu rasanya masyarakat belum mendengar semuanya. Itu perlu disampaikan, disebarkan melalui pertemuan masyarakat, rapat-rapat desa itu, agar masyarakat boleh tahu ini sekolah umum bukan sekolah keagamaan. Banyak sekali Betul. yang belum memahami apa itu sekolah agama dan apa itu sekolah umum di bawah Kementerian Agama gitu kan. Iya. Gitu. Terima kasih Pak ya. Ya. Sebenarnya kami sudah ada pendekatan Pak Iya. di lingkungan Desa Adat Banyuasri, Iya. Banjar Tegal, Kenran, nanti di Balai Agung. Satu lagi kami akan menjajakan di wilayah lingkung Kaliundu Pak. Kemudian kami mungkin akan terjun juga ke Kampung Baru Pak nanti. Tapi kami baru akan pendekatan. Nah, tapi dari yang kami sudah jajaki memang belum memberikan respon. Karena kami kan waktunya kan bukan kami menentukan Pak. Iya. Jadi yang bersangkutan menentukan. Karena kami sudah menyiapkan diri juga Pak. Kalau kami diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mensosialisasikan widyalayanya di hadapan masyarakat, khususnya di lingkungan Banjar Adat sana, tentu kami sudah punya kesiapan diri Pak. Sesuai dengan program kami Pak. Iya. Iya. Maksudnya kan dengan sampai ke akar rumput informasi itu ya Betul, Pak. Semakin kuat informasi, Betul, semakin ya. bagus itu masih Iya, cukup, ya. betul. Makin jelas jadinya gitu. Iya. Ya. Apalagi setiap pertemuan didampingi sponsor. Ini sebenarnya satu kebetulan aja Pak. Ya, satu kebetulan, dan beliau juga ada waktu, biasanya kan nggak sulit Pak. Kalau sebagai Ibu Sri ini. Tapi kayaknya untuk ketemu Bang Fajar itu Mungkin salah satunya. Saya pengen ketemu Bung Fajar ini. Bung Fajar idola saya dari zaman bahula ya. Iya, ini ada. Berarti kan kalau di SD target satu rombel itu maksimal 25 saya kasih Pak. 25. Ya, target Bapak 25. Iya. Ya, dari pemerintah itu 28. 28. Ada nggak sekolah di kota yang masih dengan paralel kelasnya? Masih ada ya kelas? Maaf Pak, saya belum tahu, biar tidak salah saya informasikan. Berarti kalau Ya. SMP umpamanya dengan 32 berapa dibatasi kelas paralelnya kan? Kalau dulu kan ada sampai 12 kelas yang sama Nah, gitu itu. kan. Sampai buat gedung langsung Iya, itu. gedung langsung dan lain-lain itu. Iya. Ya, itu sih boleh saja itu sebenarnya selama mampu dan selama bisa menjalankan menurut saya. Karena pendidikan itu ya usaha bersama Iya. antara itu lembaga pemerintah dengan masyarakat. Iya. Termasuk dari pihak itu. Iya. Betul Pak. Nah, jadi tidak ada hal yang sifatnya mandiri Pak ya. Terus kalau di Pratamanya bagaimana Pak? Pratama kan Bapak ada 2 di tempat Bapak. Ya, kalau Itu. terima kasih Bapak. Kalau di Pratama kami kan memang ditugas oleh yayasan kepala sekolah yang definitif Pak. Iya. Sedangkan di SD itu kami PLT. Oh, gitu. Kenapa PLT? Karena yayasan karena ini baru merintis dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi orang dalam perlu dipakai. Oh, gitu. Jadi dengan biar tidak ada pengaruh hal-hal yang sifatnya lain sebagainya, tidak usah saya sebutkan Ya. itu Pak. Jadi kami selalu merangkap. Nah sekarang yang di Pratama itu sebenarnya kami di Pratama itu kalau sebagai dasar sudah kami anggap kuat lah Pak. Sekarang tinggal melanjutkan, memelihara dan mengembangkan itu Pak. Sebab menumbuh kembang itu kan proses Pak. Bahkan tidak sekali kita tumbuh kembangkan kondisi yang ada. Nah secara legalitas itu Pratama Widyalaya itu sudah terakreditasi Pak. Sudah 12 Agustus 2024 Iya. sudah dapat cukup dan nilai B. Sekarang kegiatan-kegiatan di dalam mensosialisasikan output daripada pendidikan selama setahun itu kami selalu menampilkan lewat panggung gembira seperti kemarin. Sehingga orang tua biar langsunglah merasakan, melihat dan mencermati
apa yang kami lakukan itu bohong apa enggak, dibebani biaya apa enggak. Dari segi biaya, Dan pertama juga gratis. nggak pernah bayar Pak. Oh, bayar. Itu kan belum ada bantuan pemerintah Oh, Pak. gitu. Tapi biayanya rasanya kalau boleh SPP paling kecil Pak, hanya 85.000 Pak. Oh iya, iya. Paling kecil SPP-nya. Tempat lain juga tinggi kan. Iya, ini masih lah nanti kami. Tapi dalam hal ini, biar masyarakat khususnya pencinta Radio Barong ini tidak kecelelah lah kata gitu. Bukan murah meriah ya Pak. Kami ingin dulu, dasar kami itu, pola kami itu asah asih asuh. Iya. Asah asih asuh. Maksudnya gitu. Tripararte itu Pak ya. Ya, kemudian ketulusan Pak. Iya. Ketulusan. Sebab kalau kami menargetkan yang lebih itu belum tentu kami bisa maksimal juga memberikan 3A tuh Pak. Nah, itu kami lakukan dulu, tapi kalau itu lebih dirasakan kan sudah buah pahala Pak. Seperti Ibu tadi bilang di prestasi ini, sinar itu sekecil apapun menyinari ada keterangan Pak. Iya. Sinar itu akan ada berarti ketika itu kegelapan gitu. Iya, Kita berada di tempat yang tepat gitu ya Ya. Pak ya. Nah, itu Pak itu. Nah begitu Pak. Oke. Ya, ternyata Widyalaya luar biasa sebenarnya ya. Cuman sekali lagi Bapak perlu bagaimana caranya untuk mengembangkan mensosialisasikan ya tepatnya itu. Dengan bersosialisasi yang ini rasanya akan diterima oleh masyarakat dengan catatan ya Mudah-mudahan. terus-terusan Astungkar. ya berkelanjutan Ya, gitu. tidak pernah berhenti. Ya. Dan sekali lagi apalagi disosialisasi didampingi oleh sponsor. Iya. Oke, semuanya dimanapun bisa berada, saya hadirkan lagu dulu buat kita dengarkan bersama. Weda, kitab suciku pura, tempat suciku nyapi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda, kitab suciku pura, tempat suciku nyapi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Ku baca kitab suci, ku hormati orang suci, puasa di saat nyepi, sembahyangku di pura. Weda, kitab suciku pura, tempat suciku nyapi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku. Weda, kitab suciku pura, tempat suciku nyapi, hari suciku pemangku sulingge orang suciku.
102 FM Radio Barong Singaraja Bali masih di acara Widyalaya pada Minggu pagi menjelang siang ini. Dan masih bersama Bapak Made Olas Astawa dari Adi Widyalaya Saraswati Singaraja. Pak Made, kita lanjut ya. Selama ini Saraswati sudah mempunyai dua ya, Adi Pratama, Adi Widyalaya. Kemudian ada enggak upaya untuk ke Madya atau yang ke Utama? Terima kasih Bapak. Iya. Jadi seperti tersambut pertanyaan Bapak. Iya. Begini Bapak, pertama memang yayasan bersama ketua tim pengembang di dalam rapat internal yayasan telah memprogramkan Pak untuk menyelamatkan aset yayasan seperti gedung, halaman itu. Saraswati kan gitu. luas kan. Nah, kemudian juga dari ketua tim pengembang Pak Made Sedana, beliau juga ketua Dewan Pendidikan, memang mempunyai satu motivasi yang cukup besar Pak dengan memperhatikan dan daripada aset yayasan itu. Kemudian di tanggal 2 Juni Pak, seperti apa yang bilang tadi, kami kan di Adi Widyalaya kan dapat bantuan 100 juta Pak. Ruang kelas kami itu roboh karena usia Pak, udah usia lanjut gitu. Syukur-syukur tidak ada murid yang kena. Roboh kalau tidak salah bulan 2 Pak, 2024. Lama itu. Kemudian begitu roboh, kami mencoba mengajukan suatu proposal kepada Dirjen Bima Sindu. Akhirnya secara singkat saya sampaikan, karena ada pembatasan biaya dari Bapak Presiden terpangkas, sehingga nilai nominal yang kami ajukan itu tidak sepenuhnya dibantu Pak. Tapi kan masih punya harapan untuk ke depan. Ya punya harapan. Ya, nah itu baru bersambung nanti ceritanya. Itu dibantu dulu 100. Nah karena kami rasa 100 juta itu baru beratap, belum bersih plafon dan lain sebagainya. Pas Pak Dirjen mau mampir ke Setah Negeri Pekuturan yang sekarang sudah keluar izin menjadi institut Pekuturan. Itu kami coba melalui teman Pak Marsidana bilang, Pak Made, Pak Dirjen akan datang loh. Kapan Pak? Hari Minggu. Padahal hari Minggu kami sudah mau ke sini. Kami tunda. Akhirnya jadinya hari Senin. Hari Senin beliau sempat mampir 25 menit, kami catat Pak di diam kami itu. Beliau, ya betul. Orang saya minta hanya waktunya beliau itu 25 menit itu luar biasa. Iya. Padahal saya minta 10 menit Pak. Padahal beliau sudah tidak. Ya kalau ada sisa waktu loh Pak Made, Pak mohon maaf sekali. Pak, saya minta waktu Bapak biar Bapak melihat bantuan Bapak seperti apa. Ngototnya Bapak. Iya. Saya sepertinya agak peduli sekali Pak, karena kehadiran beliau itu kan salah satu hadiah bagi kami Pak. Hadiahnya apa? Jadi kami mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan bantuan beliau itu. Ini buktinya. Dengan dana ini walaupun belum tuntas. Oh iya datang Pak, datang terlihat. Oh udah sampai sini sudah beratap. Iya Pak. Tapi nanti belum tuntas Pak, nanti air habis. Udah usah lihat air habis nanti gitu. Terus jalan-jalan beliau. Terus kami didampingi oleh yayasan dalam hal pada saat itu pada penasehat Pak Made Sedana, beliau juga ketua tim pengembang, dosen juga di Setah, Pak Ketua Setah, termasuk staf jajaran beliau di direktorat itu hadir semua itu. Nah akhirnya yayasan kami bilang, Bapak, rencana kami ke depan ini kami akan membangun SMK pariwisata Pak. Oh iya bagus ini kalau begitu gitu. Karena begitu saya terinspirasi pribadi saya ajak beliau keliling Pak di gedung yang memang belum difungsikan dulu bekas SMP. Saya ajak Pak, kalau begitu ada waktu ada kesini kemana Pak Made? Ayo lihat Pak, keliling dulu, jalan-jalan. Pas di pojok di halaman sekolah itu beliau mogok, kok begini ya Pak Made? Ya, kalau begitu tahun ini tolong dirikan SMK Pak Made, SMK pariwisata. Ya nanti kalau dapat murid usulkan ke pusat izin pendirian dan operasional. Setelah itu yang lain lengkapi, kami bantu nanti menunjang sekolah ini.
Apa Pak Madi minat nanti renovasi inilah biar jalan tahun ini gitu. Saya kan diam, orang saya guru kan tak berani jawab. Iya. Yang jawab kan yayasan Pak. Iya. Terus beliau, iya Pak gitu. Saya diam. Padahal saya tunjuk Pak. Tahun ini saya diam. Takut saya yang melampaui itu Pak. Itu Ya, posisinya kan bukan itu di sana. urusannya yayasan gitu ya. Iya, itu yayasan punya. Akhirnya jalan. Begitu beliau pulang Pak, jalan-jalan. Beliau malah ada motivasi Pak. Untuk guru Widyalaya, jangan kecil hati. Jadi pemerintah sudah ada perhatian. Nanti akan ada ke pelatihan PPG. Nanti kalau nanti akan kedepannya kami sudah terima dari Bapak Presiden instruksinya itu bagi guru Widyalaya yang non PNS tidak pernah mendapat tunjangan sertifikasi akan dapat bantuan. Oh, gitu. Itu beliau Pak Dirjen. Bukan saya bicara nih Pak. Saya juga pernah dengar itu Pak. Iya. Itu Pak Dirjen berbicara di koran atau di mana? Iya, Saya iya. juga itu bahwa yang adanya PLPG ya, pelatihan PPG apa? PPG ya. Istilahnya itu kemudian juga akan memberikan tunjangan pada guru-guru honorer Iya. dari Widyalaya itu. Saya pernah dengar itu. Karena saya ikuti Widyalaya itu. Iya. Itu. Nah, kemudian Pak ya, lalu Pak Dirjen pulang, yayasan bertiga di ruangan kami di Kepala Sekolah TK, Pak Badan Penasehat, Pak Madi Sirano sebagai Ketua Tim Pengembang, saya di sana juga, Pak yayasan gini, Pak Madi, jadi lanjutkan SMK-nya ya gitu. Oh iya ya Pak, begitu beliau, saya dibilang, Pak Madi tolong bantu ini biar jalan SMK-nya ya. Saya bilang, ya coba aja dulu Pak gitu. Nah lalu pada tanggal ini Pak, kalau tidak salah saya tanggal 19 rasanya di Yayasan Penggunaan Yaswati itu kedatangan Pak Komisi 4 DPRD Provinsi Bali Pak. Iya. Jumlahnya 15 orang. Yang hadir pada waktu itu yayasan Pak dari ketua komisi juga mantan Bupati Kelungkung. Iya. Ya, komisi dibantu oleh terus beliau menyampaikan saya sampai pada garis besar saja Bapak. Pertama Pak Ketua Komisi minta, Bapak tolong ceritakan bagaimana keberadaan Yayasan Saraswati ini. Gitu. Terus kedua, nanti apa hambatannya, apa masalahnya, gitu. Terus Pak Ketua Yayasan menyampaikan sekilas perjalanan keberadaan dari Yayasan Saraswati ini sampai begini. Kemudian Undang Widyalaya saya yang diminta untuk menjelaskan. Saya jelaskan yang bidang saya, Pak. Saya jelaskan pertama keberadaan Widyalaya, kedua Adi Widyalaya, kedepannya akan ada SMK. Harapan saya 3 pada Komisi 4. Pertama harapan saya, 1 bantu kami sarana prasarana. Yang kedua, tolong dibuatkan regulasi tentang keberadaan Widyalaya. Ketiga, kalau ada bantu kami kesejahteraan guru Pak. Sebentar. Regulasi yang Bapak maksud berarti regulasi tentang Widyalaya sekarang itu? Iya. Iya. Untuk Di diperda. daerah kita ya? Ya untuk diperdakan Iya, Pak. perda. Iya diperdakan. Betul. Itu yang kami minta. Iya, betul. Nah lantas setelah itu kami tetap bekerja dalam arti menyelesaikan secara proses persiapan tentang penerimaan siswa baru untuk SMK Pak. Iya. Seperti apa yang kami sampaikan kepada Bapak juga lewat brosur dan juga ini maaf ya ada Pak Ibu ini. Iya. Kami buat brosur, beliau yang bantu kami Pak. Iya. Ya karena beliau kan sebagai partner ya. Ya makanya kami tambah Pak, seperti dapat doping loh Pak. Kami sudah kami tambah semangat sekarang ini gitu. Nah, maka itu bintang prestasi. ya luar biasa ini gitu. Makanya pada kesempatan ini kami mohon izin pada Bapak juga Ibu juga kemudian ada waktu kami memang kepingin didampingi oleh beliau sekaligus juga niat-niat baik beliau itu supaya diutarakan juga. Nah sedikit banyak pada intinya di dalam membangun Widyalaya ini yang berpendidikan itu kalau tidak kita siapa lagi Pak? Betul. Siapa yang mau memberikan suatu jawaban? Siapa yang mau melangkah? Siapa yang mau beramal? Tentu kami tidak bisa hitung menjadi tangan. Yang ada nanti yang ketulusan, yang keikhlasan,
dan ikut juga merasakan bagaimana kita membangkitkan generasi kita khususnya SDM Hindu, Pak. Itu dulu, Pak. Oke Pak Man, itu tadi ya tentang rencana pendirian SMK Pariwisata. Ya. Berarti apa namanya Utama Widyalaya Sa- SMK Pariwisata Saraswati Singaraja. Iya, Panjang. itu Namanya kan, bagus sekali, Pak. ya, karena Saraswati itu paling lain dari dulu kan, Iya. itu bukan namanya SMP Saraswati, Iya. enggak, pasti SLUB gitu Iya. kan. Slow. Slow. A. SLUB, Selu A. A. Oh, iya. Saya mantan selu A. Pak. Iya, Saraswati Cerit ya. Saraswati Cerit ya. Nah, itu di tempatnya Sangsia. itu saya tahu itu. Makanya itu berbeda dari dulu, paling lain itu Saraswati itu. Kan sekarang dengan nama Widyalaya ini udah asing bagi Saraswati untuk bergerak seperti Betul. itu kan. Ingat simbol Saraswati. Iya, itu, ya. Saraswati simbolnya itu Iya. kan. Gitu. Tapi berarti langkah SMK ini udah mantap sekali. Ya, untuk mendirikan SMK ini kira Kepastian sudah pasti, sudah Pak. itu. Sudah Berarti pasti. sudah akan menerima siswa baru. Sudah ada mendaftar 2, Pak. Oh gitu. Sudah ada daftar. Iya. Bagaimana komunikasi Bapak dengan Madya Widyalaya? Kan ada tamat karena menamatkan yang di Umujero. Ilmu Jero. Iya. Nah, gini, Pak. Ya. Kami kan sedang menjajaki Iya. nih, Pak. Kami sedang menjajaki. Dan tambah lagi, Pak, tentang SMK Mhm. Utama Widyalaya Saraswati Singaraja itu untuk masyarakat umum biar diketahui, kami merintis itu mendapat bantuan, Pak, dari pemerintah. Iya. Jadi Betul. masyarakat yang putra-putrinya mau menyekolahkan di Utama Widyalaya SMK Pariwisata Saraswati itu mendapat bantuan pemerintah, Pak, seperti bantuan KIP atau PIP, bantuan dana BOS, Pak. Iya. Dalam artian jangan khawatir karena ini sekolah swasta itu kan. Ya, sekolah swasta, jangan tidak khawatir. swasta murni kan. Ya, Oh, gitu. di samping Oke. itu dasarnya Ya. juga kenapa kami sangat termotivasi dengan kemampuan dan kondisi yang ada pada yayasan itu. Satu begini, Pak, di SMK Negeri 2 itu kan sebagai penerima siswa Iya. di akhir tahun ajaran, awal tahun ajaran, itu kami dapat koordinasi dengan kepala SMK Negeri 2 sampai 500-an loh, Pak. Satu kali angkatan Iya, tolak. gitu. Iya. Satu kali angkatan yang ditolak 500. Iya, 500. Kami langsung ketemu dengan kepala sekolah, Iya. Pak. 500. SMK 3 juga begitu. Nah, lalu kedua, untuk SMK swasta Iya. di kota belum ada loh, Pak. Yang ada di pinggiran, Oh iya. Anturan, Heeh. Sangket, Widadharma. Sumber Kimum lah. Ya, jauh. Jauh sekali. Ya, kalau yang di kota dulu, Anturan, itu. Sedangkan kami di kota belum ada. Sekarang ada di kota itu, Iya. mendapat bantuan pemerintah, Pak. Iya. Bagaimana sekarang masyarakat? Mestinya, Iya, iya. mestinya kalau masyarakat yang mungkin kan pertama negeri kan, Iya. semua orang dari Iya. negeri kan, Negeri. Ya. yang kalau memang tidak bisa masuk negeri, masuk ke Saraswati, iya, Iya, orang kan Iya. beda tipis, Pak, dengan di negeri. kota lagi, Iya, beda tipis. itu, Iya. di kota beda tipis paling ya, Hmm. ya kalau biaya administrasi dan lain-lain pasti ada, Pasti ada loh, Pak. karena keperluan sekolah itu banyak, pasti Banyak, ya, ada. betul. Ya, cuman ya bantuan pemerintah juga mengalir sama dengan sekolah negeri, iya. rasanya artinya begini, sekolah tidak mengharapkan langsung iuran siswa untuk membiayai Putra putrinya itu bagi masyarakat ya. Wah, luar biasa ini Pak. Iya. Mungkin ada yang terakhir Bapak Man. Pak Made? Ya, ada apa-apa. Dulu, Bung Panjang. Ya, ada apa-apa. Emang sudah terkonsep Pak Nyoman. Dia dulu guru BK itu. Itu salahnya. Iya. Itu. Kemudian pernah ikut di mana-mana dia ya. Dari SD Lab saya tahu rekornya bagus ini di Nah, biasa aja. Keren ya, Pak. Ketika saya pasang fotonya minggu lalu, 2 minggu lalu akan yang siaran yang Iya. ditunda itu kan. Tanggal 1 itu. Ya, itu udah banyak ya. Pak, ini guru saya udah. Guru anak enggak mau guru saya. Itu.
masih sehat ya, masih energik gitu. Ada Cuman energik ya. nggak mau nambah istri. Ampun. Oke, ayo Mama, Iya, Pak deh, iya. itu apa deh sebagai close temen ya, untuk Iya. gitu ya. Ya Bapak, terima kasih sebagai salah satu teman kami dalam bentuk harapan. Ya. Tentu kami bergerak di bidang pendidikan melalui sekolah-sekolah widyalaya, baik Pratama Widyalaya, Adi Widyalaya, sekarang kedepannya lagi Utama Widyalaya, pendidikan Hindu. Harapan kami pada masyarakat, siapa lagi akan membangun anak-anak didik kita? Mestinya dari kita Ya, untuk dari kita kan? dulu. Iya, betul. Kedua, di samping kami, Hmm. beliau sebagai pendukung, sebagai sponsor, begitu dengan ketulusan hati beliau ikut membesarkan Widyalaya. Bagaimana Bapak Ibu masyarakat luas, mudah-mudahan ada gaya tertarik lah sedikit untuk umat, untuk Widyalaya, bukan untuk perorangan siapapun. Iya, betul. Terus yang ketiga, kami mengharapkan sesuai dengan pemaparan kami, khususnya di Adi Widyalaya dan di Utama Widyalaya, kami mengelola pendidikan dapat bantuan pemerintah. Tidak 100% biaya pendidikan itu dibebankan pada orang tua. Walaupun dalam arti pendidikan itu bukan gratis. Tidak ada loh pendidikan gratis. Cerita aja itu. Cerita aja tidak ada. Iya. Yang dulu tidak pernah mengut SPP, sekarang sudah mulai mengut SPP loh Pak. Saya tidak betul. sebut, Iya. tidak sebut. Kita kalau kami itu tidak bicara istilah Bali, omong di belakang beda dengan di akhir. Tidak mau saya. Jadi yang jelas Adi Widyalaya dengan Utama Widyalaya ini dapat bantuan pemerintah dengan syarat apabila punya KIP, punya kartu PIP atau KIP, tidak punya surat keterangan miskin, itu sudah hal yang konkret patut ditunjukkan untuk meraup bantuan pemerintah. Gitu. Sekian aja Pak. Betul. Terakhir ya, Ya, Ibu Sri Ardeli. Ardeli. Iya, siap Bung. Pan saya di waktu saya masih berarti dari SMP SMA kayak saya. Ya. Ibunya Ibu, sehat sekali. ya, sejauh mana nanti Ibu bisa mendukung di luar bisnis loh? Ya, Oh itu. iya, di luar bisnis ya. Jangan dikaitkan dengan bisnis Iya, apa ya. itu. Ini murni dari ini hati. Punya Iya. murni ini untuk gitu ya. Untuk dukungan saya nanti ya sejauh kemampuan saya Iya, gitu, jelas Pak. gitu kan. Ya, Ah. jelas sejauh kemampuan saya dan teknik yang saya bisa berikan ke pengembangan Widyalaya itu nanti kedepannya seperti apa nanti sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dan kondisi di Abra. Iya betul. Ya, kan kondisi di kita dulu. Iya betul itu dah Pak. Baru kita bergerak ya memajukan Widyalaya karena saya juga mantan Saraswati. Saya ingin memotivasi orang-orang yang ada sekeliling kita yang peduli dengan pendidikan, khususnya yang pendidikan yang berbasis Hindu ya Pak ya. Ya. Itu mari kita yang orang-orang ada di Buleleng yang punya kompetensi di bidang pendidikan, yang punya bagaimana cara mengapresiasikan diri jika memang cinta dengan pendidikan. Ayo kita bantu sama-sama dengan cara dan kemampuan masing-masing untuk memajukan pendidikan yang ada di Widyalaya ini semampu orang-orang yang ada di sekeliling kita ini. Ini kan tidak dipaksa, maksudnya ini diketuk hati nuraninya itu loh Pak. Betul, Ibu, Ini betul, gimana betul, caranya betul. pendidikan yang berbasis Hindu ini bersinar kembali, tumbuh kembang lagi gitu loh Terima Pak. kasih Bu. Iya, hanya itu aja. Terima kasih. Semoga ke depan kesehatan dan rezeki terus mendampingi. Iya, Astungkar ya Pak ya. Terima kasih. Oke, dengan demikian berakhir acara ini sampai di sini. Terima kasih Bapak Made Olas Astau biar Ya. Terima kasih juga Bapak Widyalaya dan kepada para Saraswati, ya. kemudian Ibu Nyoman Sri Aryani. Iya,
terima kasih Ya, ya, betul, pada Bang Yaman, para ya. pendengar Iya, Labarong yang Bintang privasi setia. yang hadir di 102 FM Radio Barong di siang hari ini dalam acara kita sosialisasi Widyalaya Sekolah Berbasis Hindu di Buleleng. Kita berpisah untuk jumpa lagi di kesempatan lain. Kita tutup dengan ngaturan para Parama Santi. Santi inggih. Om Santi, Santi, Santi. Santi.